Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 35 sampai 37. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Idh qalat, ketika berkata, Imra'atu Imran, istrinya Imran, Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku nazartu, bernazar, berjanji, bersumpah, laka, untukmu. Untukmu, mu itu maksudnya adalah Allah. Ma fi batni, apa yang ada dalam perutku, muharraron, sebagai pengabdi, fataqabbal, maka terimalah, minni, dari aku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, ialah engkau ya Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, dan zat yang maha mengetahui. Ayat ini berkisah tentang keluarga Imran. Kan surat ini namanya Ali Imran. Ali itu keluarga Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Lah Imran itu beristri namanya Hannah. Berumah tangga sekian puluh tahun belum punya keturunan. Kemudian satu hari ketika Hannah, istrinya Imran itu tadi, ya mungkin lagi duduk di depan rumah atau apa, melihat seekor burung yang memberi makan anaknya. Lah kemudian Hannah ini kepengen banget kayak burung itu tadi, punya anak, nyuapin anak. Lah ketika keinginan itu benar-benar akhirnya dikabul oleh Allah dan dikaruniai kehamilan. Dan pada saat hamil itulah kemudian Hannah, istrinya Imran itu tadi ngomong, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka. Ya Allah, saya bernazar terhadap janin atau bayi yang aku kandung ini. Ia bernazar, ma fi batni, apa yang ada dalam perutku, dalam kandunganku. Nazarnya apa? Muharraron, sebagai pengabdi Masjidil Aqsa yang sekarang perang terus itu di Palestina. Nah itu Hannah itu istrinya Imran itu tinggal ya enggak jauh dari Masjidil Aqsa itu. Nah Imran ini hidup di masa zaman Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu apa ya hubungannya? Hannah istrinya Imran itu istrinya Nabi Zakaria itu kakak adik dengan Hannah. Itu apa namanya berarti? Ipar ya. Sama-sama mantu ya. Imran dia mantu, namanya Yakut, bukan Yakub atau Yakut namanya. Kemudian Nabi Zakaria juga mantu. Nah ketika hamil itu Hannah istrinya Imran itu nazar bahwa anak yang dikandungnya itu nanti akan dijadikan pengabdi Masjidil Aqsa yang sekarang perang terus itu nazarnya Hannah istrinya Imran. Maka dalam doanya fataqabbal minni, maka terimalah doaku ini, terimalah nazarku ini. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta ya engkau ya Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, dan zat yang maha mengetahui. Kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Falamma
wada'atha, maka semasa saya kata Hana ini hamil mengandung itu tadi, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, tapi ya Allah yang saya lahirkan kok perempuan, padahal nazarnya yang dijadikan pengabdi Masjidil Aqsa itu kan laki-laki, tapi ternyata lahirnya perempuan. Loh, kalau bahasanya ya agak kecewa ya. Udah punya cita-cita nanti kalau saya punya anak akan saya sekolahin di ini, daftar sekolahnya udah di list, biayanya udah disiapin, lah kok lahirnya perempuan. Lah ini Hana istrinya Imran juga begitu. Udah bercita-cita anaknya mau dijadiin pengabdi di Masjidil Aqsa, tapi ternyata lahirnya perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wallahu, dan Allah a'lamu, zat yang maha lebih mengetahui, bima wada'at, dengan apa yang ada dalam kandungan. Dan ya memang jenis kelamin itu yo suka-suka Allah ya. Berkali-kali orang bercerita di tes kehamilan itu USG. Saya pernah punya teman anaknya udah 5 perempuan semua. Hamil ke-6, tes USG laki-laki, betapa bahagianya. Sampai pindah-pindah rumah sakit, sampai rumah sakit yang konon katanya mahal, wong dia berduit ya. Sampai bikin kamar khusus didesain, dikasih gambar-gambar anak cowok. Begitu lahir perempuan lagi. Terus lain kasus, kalau ini temennya istri, memang dia baru punya anak 2 sih. Anak 2 laki-laki semua 2. Ya pengennya yang ketiga perempuan. Begitu SG ya lihatnya, istri saya katanya diunjukin loh Bu, gambarnya jenis kelaminnya perempuan. Tapi begitu lahir laki-laki. Ya itu terserah Allah. Loh ini yang keluarga Nabi aja udah punya nazar mau dijadikan pengabdi Masjidil Aqsa, mintanya laki-laki tapi yo dikasih perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, walaisa, dan tidaklah adzakaru anak laki-laki, kal unsa itu seperti anak perempuan. Ya enggak, ibarat bahasanya begini. Yang saya pengen itu kan anak laki-laki supaya bisa jadi pengabdi di Masjidil Aqsa. Lah kok lahirnya perempuan, kan beda anak laki-laki dan perempuan. Wa inni, dan saya kata Hana itu dulu, samai Tuhan memberi nama anak perempuan itu Maryam. Maryam yang ini nanti melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Berarti ini mengisahkan tentang proses lahirnya Maryam. Kalau dalam agama lain katanya namanya dikurangi huruf M. Lah iya kan dikurangi huruf M kan? Ya jadi Maria. Agama lain, kalau agama kita ada huruf M atau huruf mim-nya. Kalau dia kan dikurangi huruf M-nya, Maria. Tapi wallahu alam, apakah Maria itu yang dimaksud atau Maryam itu yang dimaksud, wallahu alam, keyakinan mereka. Wa inni, dan saya kata Hana, u'idzuha, memohon perlindungan untuk Maryam, bika kepada Engkau ya Allah, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya Maryam nanti, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Mulai dari lahir brojol ternyata perempuan, langsung diberi nama. Kalau syariat dalam Islam, sunnah memberi nama itu kan di hari ke-7. Walaupun nama itu udah dipersiapkan jauh-jauh hari, tapi peresmian memberi nama itu sunnahnya di hari ke-7. Sunnahnya. Cuman kan kadang orang tua begitu hamil kan udah buka Google ya, nama anak laki siapa, anak perempuan siapa. Anak perempuan sekarang namanya susah-susah. Susah-susah ya. Apalagi yang ibu-ibu ini lah, baca nama cucunya saya yakin kerepotan dah. Ayo,
Hurufnya didobel-dobel dia. Kalau dibaca mah sapiah juga, cuman tulisannya yang susah. S H A V E E E E A A A. Kalau dibaca sapiah juga tetap sapiah. Bikin huruf. Biar kelihatan keren masalahnya. Kadang kalau melihat absennya anak SD sekarang namanya susah-susah. Kalau zaman dulu gampang, Suyanto, Suparno. Kalau orang Jawa, kalau orang Bugis, Daeng, Andi gitu aja ya, gampang namanya. Kalau orang Sunda, Asep, Ujang. Sekarang namanya kadang kalau yang ibu gurunya itu udah hampir pensiun, kan usia 50-an lebih ya. Absen muridnya yang SD kelas 1, namanya wangel-angel. Kadang ibu lah nih sekarang nih punya cucu yang seumuran itu, coba tanyain nama lengkapnya, apal nggak? Itu punya cucu segitu tuh, tanyain itu nama lengkapnya siapa? Emang pendek sih, Haji Zikrian. Paling tahu nama panggilannya kadang ya. Oh, nggak ada yang susah itu. Ya. Pernah saya tanya, bapaknya seumuran saya. Saya tanyain, namun namanya siapa? Panggilannya ini. Nama lengkapnya? Tahu, maknya yang ngasih nama niru di Google susah. Yang penting panggilannya. Yang penting panggilannya. Namanya panjang, panggilannya ujung-ujungnya Ica. Ya Allah. Lah Hana ini begitu anaknya lahir langsung diberi nama. Kalau dalam Islam memang sunnahnya pemberian nama itu di hari ke-7. Kalau pas memang ada rezeki ya sekalian di akikah, kalau tidak ya nanti setelahnya. Kemudian setelah diberi nama, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bermohon berdoa pada Allah agar anak ini dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk yang enggak baik. Sampai-sampai kalau orang Jawa dulu, kalau bayi baru lahir dikasih bangple, dikasih gunting. Lah iya zaman dulu ini saya cerita orang zaman dulu. Dikasih bawang merah, bawang putih. Saya juga masih nemuin kok. Anak saya lahir loh sama mertua. Di tempat tidur dikasih kayak tampah itu loh, yang dari bambu itu loh. Itu isinya saya lihat, kalau bangple kan dulunya saya nggak tahu itu namanya bangple. Saya tanya ke istri, itu apa itu? Bangple. Terus itu iya, bangple, gunting, bawang merah, bawang putih, dibuat apaan? Ya wes itu syariat lah. Kalau kata saya biarin dikasih bangple sekilo. Terus jangankan gunting, pacul dan pacul taruh situ. Kalau memang nggak dizikirin, nggak didoain, ya diganggu-ganggu aja. Ya itu mungkin syariatnya orang tua dulu. Wis baca doa sambil syariat dikasih. Tadi itu ada gunting, ada bangple, ada wis macam-macam. Kalau orang Sunda dikasih apa, Bu? Sama aja. Kalau bawean apa? Enggak ada ya. Ya Allah, orang-orang. Kalau orang Jakarta dikasih apa orang Jakarta? Banglet juga. Banglet juga. Sapu lidi. Ya Allah. Wes lah. Pakai pisau begitu, digantungin itu apa? Mendingan pakai golok aja sekali. Ya Allah. Oh ya budaya ya sebenarnya lah ya. Yang penting jangan meyakini kalau nggak dikasih ini jadinya begini.
Yo, kalau kita yang sering ngaji, bila punya cucu yang apalagi yang masih balita itu ya rawan kena begitu atau ya. Ya orang-orang tuanya rajin baca kalimat isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau enggak yang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang orang tuanya, mbahnya, neneknya rajin-rajin baca itu. Ya udah pada gatal. Karena kadang yang namanya bocah itu kan ya rawan kena gangguan begitu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Fataqabbalaha, maka Allah menerima permohonan dari Hannah istri Imran itu tadi. Rabbuha, Tuhannya, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Maka karena doanya diterima oleh Allah, wa ambataha nabatan hasanah, Allah menumbuhkan Maryam itu dengan pertumbuhan yang bagus. Berarti fisiknya yo bagus, cakep. Maka orang hamil dibacain surat Maryam biar anaknya kayak Maryam. Mulai dari kecil memang tumbuhnya pertumbuhan yang nabatan hasanah, tumbuhnya bagus. Enggak, kalau bahasa sekarang apa, stunting, yang anak kurang makan, kurang itu, yang kayak korek kayu itu, kepalanya gede, badannya kecil. Biji buruk. Tapi kalau kan zaman sekarang sih enggak lah ya. Anak sekarang itu kalau disuruh makan malah sampai nangis ya. Kalau anak dulu sampai nangis minta makan, terbalik. Loh, anak sekarang itu kadang dikejar-kejar sama maknya disuruh makan. Lah kalau sekarang ngejar, kalau dulu kan ngejar-ngejar maknya minta makan. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang mengasuhnya adalah Zakaria. Karena begitu Hannah itu hamil udah menjelang lahiran, Imran meninggal. Jadi kayak Rasulullah ya, udah yatim saat masih dalam kandungan. Begitu lahir, maka yang ngasuh adalah Nabi Zakaria, yang merupakan pamannya ya. Kan istrinya Nabi Zakaria dengan Hannah itu kakak adik, berarti yo paman. Ketika Maryam. Ketika Maryam ini sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, ia yo tetap seperti yang diinginkan oleh ibunya. Walaupun bukan sebagai pengabdi di Masjidil Aqsa, tetapi menjadi wanita yang tekun ibadah. Bahkan jarang keluar dari mihrab. Mihrab itu tempat ibadah, tapi yang ada di dalam rumah. Ya, kayak ibu misalnya punya tempat ruangan khusus buat hanya untuk sholat, nggak dicampur dengan ruangan lain. Nah itu yang bisa disebut dengan mihrab. Kalau kayak saya di rumah juga saya sediain tempat khusus, memang itu khusus buat sholat. Ya, itu bisa disebut dengan mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Maryam sudah dewasa, dan Maryam itu sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktunya di mihrab itu tadi, dan setiap Zakaria yang ngasuh pamannya Nabi Zakaria masuk. Maksudnya masuk itu kalau bahasa kita kan ya ini anak perempuan kok jarang keluar rumah, apa yang enggak makan, apa yang enggak ini. Tapi asal Nabi Zakaria itu dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap masuk ke mihrab wajada indaha rizqa, ia menemukan makanan yang untuk Maryam itu. Jadi asal masuk loh makanannya masih ada. Asal masuk loh makanan sudah ada yang baru. Wallahu alam itu dari mana, apa pesen lewat GrabFood atau online? Online. Yang belum ada. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Nabi Zakaria ya tanya Maryam, lo asal saya masuk ke mihrabmu kok udah ada makanan yang tersedia?
itu anna laki hadza, ini dari mana? Ini apa? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Karena memang saat itu para nabi-nabi Allah itu kalau minta kan ngasihnya langsung. Nabi Isa minta makanan ya langsung. Kayak yang cerita manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqna, itu kan langsung turun makanan yang itu. Kalau kita ya nggak kurang akal ya, asal HP pegang kek ayam geprek 10 menit lagi juga datang ya. Kalau dulu minta sama Allah langsung dikasih. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah yang ngasih, jawaban Maryam kepada pamannya Nabi Zakaria. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu itu zat yang memberi rezeki, man yasha'u kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Yang diberikan ke kita aja kalau kita ngitung nggak bakalan sanggup ya. Yang diberi ke kita nih, yang tanpa kita minta loh. Yang tanpa kita minta. Kita diberi jari 5. Ini kalau diduitin mahal ini. Pernah ada yang cerita dia kerja jarinya hilang 2 atau 3, dapat gantian ya lumayan. Yuk puluhan juta. Ini. Dia kerja di pabrik mesin pengolahan besi itu. Katanya jarinya ini tak kelindes apa lah. Pokoknya jarinya itu hilang 3. Dapat gaji gantian lumayan, bisa jadi mobil. Jadi ini jari 3 ini bisa jadi mobil ini. Jual jari 3 buat mobil. Ini baru jarinya loh, belum tangannya. Ya, tapi ya siapa yang mau lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.